Om Swastiastu, Om Awigunam Astu, Namo Sidam. Salam sehat bahagia. Hahaha. Oke, semeton sareng sami kembali lagi dengan Moksa Temple. Kali ini kita spesial mengulik kisah dari tokoh ya spiritual modern, yaitu Bapak Kadek Siwa Ambara. Punavigator Pak Dek? Sehat dan bahagia. Sehat selalu dan bahagia kuncinya. Oke Pak Dek, tentunya seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dan jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Oke. Tentu teman-teman semeton yang ada di rumah penasaran gimana sepak terjang ya perjalanan dari Bapak Kadek Siwa Ambara sampai saat ini. Apakah berkelok-kelok atau lurus gitu Pak Dek ya? Mungkin Pak Dek bisa ceritakan dulu masa kecilnya bagaimana Pak Dek? Kalau masa kecil Pak Kadek kan lahir di sini di keluarga Mangkupusah Nyukuning. Mangkupusah Nyukuning ya? Ya, nama Bapak itu adalah Jero Mangku Ketut Sukre. Jero Mangku Ketut Sukre. Ya, nama sekarang, tapi sebelumnya ya Ketut Sukro saja. Oh, Ketut Sukro. Kemudian ibu sebelumnya nih Maderoji. Ini Maderoji ibu. Sekarang sudah Jero Mangku Maderoji karena beliau mewariskan kepemangkuan dari kakek. Berada terahnya berarti ya. Kakek dari kumpi dari buyut dari kelab gitu. Turun temurun ya berarti. Iya. Lahir di sini, tetapi bapak itu hidup di 3 keluarga. Oh, wow, 3 keluarga maksudnya? Di keluarga lahir, di sini di keluarga Jero Mangkupusah Nyukuning. Yang kedua di keluarga Pekak Tinggal. Oh, Pekak Tinggal. Pekak Tinggal itu lokasinya? Di sana itu di sini juga. Oh, sama juga. Ya, di sana itu adalah tempat kelahiran ibu Bapak Kadek. Oh, ibu Bapak Kadek. Ya, di sana hidup. Kemudian satunya lagi di keluarga Mangku Pendet. Oh, Mangku Pendet. Ya, Profesor Windya. Oh, Profesor Windya. Ya, di sana juga hidup. Karena kebetulan di sana ada teman sebaya yang sangat akrab sekali namanya Saduarse. Oh, Saduarse. Di rumah ibu di Pekak Tinggal itu ada sahabat sejati juga Nyoman Pujo. Oh, kita bertiga. Oh, kita bertiga. 3 serangkai begitu ya. Mereka ke rumah sini, Pak Dek ke sana, lagi ke rumahnya Saduarse gitu. Saling nginep-nginep. Saling nginep kan. Bertiga gitu, kemana-mana bertiga gitu. Ada satu hal yang menarik yang terjadi di antara kita bertiga. Apa itu Pak Dek? Pak Kadek pernah mati. Mati Pak Dek? Iya, mati artinya entah kenapa kadang dot sajan mandi ke Tukad. Oh, mandi ya. Mandi ke bareng-bareng bertiga berarti. Bareng bertiga juga ibu yang karena nangis mau ke sungai kan diantar oleh ibu, padahal jamnya jam masih siang. Oh, masih siang ya. Kita biasanya orang mandi itu jam 4, jam 5, kita itu jam 2 sudah. Oh, udah. Nah, itulah. Begitu buka baju dan semua sudah, entah kenapa Pak Dek begitu melayu ke tengah itu. Oh, seperti ditarik ya? Seperti ditarik. Oke. Udah itu udah hanyut. Dalam cuman berapa meter aja Pak Dek ingat. Lihatlah Saduarso itu lari, dia kayaknya pulang itu. Sudah itu enggak ingat lagi. Artinya kan sudah mati. Ya, benar-benar. Katanya sampai di rumah itu sudah ditungging-tunggingkan itu, dibalik kepalanya turun biar muntah itu. Berarti Pak Dek itu blank ya? Blank. Nggak ada ingatan berarti. Cuman lihat si Saduarso itu cuman lari. Oke. Udah itu udah ingat apa. Artinya kan bekas mati. Iya, bekas mati. Sudah tidak ingat teman-teman ya. Lalu bagaimana kelanjutnya Pak Dek setelah itu? Ya, Ditunggingin? Nggak ingat. Oh, masih nggak ingat itu? Nggak ingat. Pokoknya pas sadarnya di mana Pak Dek? Sadar dibilangin aja. Oh, gitu ya? Ya. Wow, luar nanti biasa. Lebih baik tanya ibu karena ibu yang menangani. Ya, luar biasa teman-teman ya. Itu sudah tidak ingat berarti sudah blank ya. Iya. Lalu setelah itu bagaimana perjalanannya? Apakah semakin sensitif Pak Dek? Nah di sana ya itu tetap bermain saja. Bermain saja masa kecilnya, ya. Pokoknya mainan-mainan kita bertiga itu spesial lah. Oh, spesial. Kita bertiga bikin lapangan sepak bola. Wow, luar biasa. Ya. Kan di tebonya kakek itu kan luas. Kita bertiga bikin itu ada apa namanya golnya itu. Iya, gawangnya. Kemudian kita ngundang teman-teman yang di seberang sana gitu.
Bertanding lah. Bertanding, oke. Karena kita menang, itu di grup sana itu ada orang nakal itu. Oh, ada orang nakal, guys. Gininya kita tuh, gawangnya kita dirobohkan. Ya masa anak-anak ya, bandel gitu ya, sebetulnya. Gitu. Ya istilahnya kita waktu kecil itu kan memang agak nakal. Ya gitu, benar. Bukannya sih nakal, pemberani. Pemberani, ya. Pemberani. Rasa ingin tahunya tinggi juga ya. Ya. Itu setelah itu masuk SD. Kita SD-nya kita di SD 7 Mas di 7 Mas Pengosekan. Dan itu SD-nya bukan SD sekarang, itu kita sekolahnya di emper-emper gitu. Beda ya berarti fasilitasnya ya. Ya, dan sederhana. Belum ada sepatu. Sandal juga sih nggak ada. Berarti nyeker ya, pakai kaki ya. Wow, perjuangannya sekolah. Dan untungnya kalau hujan-hujan, sungai itu kan naik airnya. Iya naik. Kita bahagia nggak bisa sekolah. Oh libur nih. Iya. Bahagia kan kalau murid itu kan ya suka libur ya, ketika libur. Bahkan berdoa banyak hujan. Biar libur, guys. Oke. Tapi sekolahnya lancar, Pak Dek? 6 tahun. 6 tahun dulu ya? Lancar. SD. Dan ada masalah juga. Oh, masalah. Kan, masalahnya apa? Ini mata kan. Oh, dari kecil dikimin? Ada itu dari kecil minus. Oke. Dan tidak tahu itu. Penyebabnya apa, Pak Dek? Kan dulu kalau zaman sekarang ya minus tuh karena main game. Kalau Pidan tuh Pak Dek tuh demennya gini, cabut gigi. Cabut gigi? Ya. Gigi yang ugel gigis tuh kadang pangengah yang mencabut gitu. Oh, dipaksakan. Karena ke dokter bilang seperti itu. Oke, itu salah satu penyebabnya ya. Sudah minus tapi sing tawang ditahukan setelah kelas 3. Oh, setelah kelas 3. Dari kelas 1 tuh Pak Dek nak bingung. Nak mau maco gitu, pada berdiri depan sing tepuk tulisnya di dia nuntut di papannya ya. Makanya pada ngawag gitu. Teman sebangku gak ada yang tahu ngawagnya. Sing dawang. Oke. Sing dawang. Gitu. Jek blog ya guys tuh. Gitu. Berproses. Iya, begitu ngalih peta kene, peta butar kan. Oh, peta butar ya. Tuh boleh ngalih kan guru sing tepuk-tepuk. Oke. Di sanalah guru tahu. Nah kamu lihat dan oh kamu ini ada minus. Coba panggil orang tuamu sekolah. Dikasih tahu lah. Baru beli kacamata. Maro mulai 2. Baru 2 ya. Terbatas ini ternyata ya. Bukan ininya. Iya. Oke. Ya mulailah bisa di SMP. Man juara. Astungkar. Ada yang pada ingat ketika SMP. Bagaimana Pak Dek? Coba tuh yang ngelah buku baru, buku tulis baru itu apa Jen tuh? Sampul nama. Nama lagi. Ya, kemudian kelas. Cita-cita. Apa cita-cita tuh? Jadi guru. Ya. Teacher. Banyak ada teman-teman ada jadi guru, ada jadi dokter, polisi, ada jadi pilot, polisi. Gitu. Pak Dek apa? Pada saat itulah Pak Dek marah, Pak Dek mengeh kok saya itu aneh ya. Oh. Pada saat itu Pak Dek tulis Tuhan. Ngomong Tuhan ya. Tuhan, jangan jadikan saya orang kaya. Wih. Aneh teman-teman, nggak mau jadi orang kaya. Jadikan saya orang bahagia. Wow. Jadikan orang bahagia. Raga mau kelas 1 SMP ya. Bisa ngomong seperti begitu, itu ya. Luar biasa sekali. Aneh kan? Aneh, unik. Itu yang menyebabkan sampai saat ini Bapak tidak mau kaya, tidak jadi kaya. Sudah minta sama Tuhan ya, jadi orang bahagia soalnya. Jadi orang bahagia. Tetapi walaupun Bapak tidak kaya, tapi Pak Dek punya yayasan yatim piatu. Yatim piatu, teman-teman. Bangunannya level 3. Oh, level 3. Wow. Itu. Ada bus juga di sana. Wih. Sehingga itu Pak Dek rintis dari tahun berapa Pak Dek? 1995. Oh, 95. Ya, itu sudah ratusan membantu anak-anak yatim. Wow, luar biasa teman-teman. Jiwa sosialnya Pak. Ya. Kemudian Bapak bisa membuat Ambara Ashram. Oh, Ambara Ashram. Ya. Tahun berapa nih kalau dimulai Pak Dek? Itu tahun 2010. 2010 ya. Ambara Ashram. Ya. Kemudian di tahun 2019 menghasilkan Moksha Temple. Oke, 2019 menghasilkan Moksha Temple. Ya. Itu. Kemudian 2020 di belakangnya ada Rumah Sikut Sata. Oh, 2020 Rumah Sikut Satanya. Ya. Ada juga tempat mandi di sana, kolam mandi. Kolam mandi. Iya, gitu. Tapi tidak kaya.
Tapi bahagia. Bahagia. Benar. Yang cara Bali ini sejahtera. Sejahtera, kenapa sejahtera? Orang kenapa? Bali itu yang sukses itu ketika dia pertama bisa melaksanakan budayatnya. Oke. Budayatnya. Manusiatnya. Resiyatnya. Dewoyatnya. Dan itu semua sudah pada lakukan. Manusiatnya ya bagaimana anak-anak dari dalam kandungan sampai mesangi sampai menikah ya. sudah selesai ketiga-tiganya. Setungkar. Kemudian budayatnya misalnya dari mecaru yang paling kecil sampai ngersigana, balik sumpah sudah pada lakukan. Betahen lah gitu. Kemudian yang namanya pitrayatnya, Pak Dek sudah ikut juga ngabe nang peka jak dadong. Gitu. Ngabe nang mau aja adi juga. Karena kebetulan adi sing orang-orang ya berangkat. Kan harus diabenkan juga. Ya, benar Pak Dek. Gitu. Kemudian kalau resiyatnya, ya Pak Dek itu belajar di semua sulingge-sulingge yang ada di Bali. Oh, semua tangkil berarti Pak Dek ya? Tangkil jeung wortel-wortel itu gitu. Semuanya. Semua luar biasa. Madan sulingge madan lah gitu. Guru-guru spiritual, guru meditasi, guru yoga bukan saja di Bali, di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Pak Dek cari gitu resiyatnya. Kalau dewoyatnya Pak Dek sempat menjadi benese adat, sudah memimpin upacara-upacara besar di Pura Kayangan 3. Wow. Gitu. Nah, yani tugas Pak Dek adalah menuntun umat untuk melaksanakan widiyatnya. Widiyatnya. Itu lain. Apa itu widiyatnya Pak Dek? Widiyatnya itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itu kalau sendiri. Dewa kan masih di bawah Tuhan. Di bawah Tuhan dewoyatnya. Ini widiyatnya. Widiyatnya, oke. Ya. Widiyatnya itu artinya kita bisa melakukan yatnya kepada Sang Yang Widi, percikan Sang Yang Widi yang ada di dalam diri kita. Oh, dalam diri kita. Ya, bertemu Sang Guru Sejati yang ada di dalam diri. Karena beliau, Atma itu adalah percikan kecil dari Tuhan, itulah yang bisa menuntun kita agar kita berhenti menjadi orang baik. Oh, berhenti jadi orang baik? Ya. Tidak menjadi orang jahat, tetapi menjadi orang bijaksana. Oke, bijaksana kuncinya teman-teman. Ya, makanya nyen jenak orang bijak berkata. Orang bijak berkata, benar. Makanya Pak Dek mengajarkan orang agar menjadi orang bijak. Bijak, ya. Bukan orang suci. Orang suci, ya. Betul. Orang bijaksana. Bijaksana, iya Pak Dek. Tuh. Nah, di SMP Bo mulai main juara. Wow, juara kelas Pak Dek? Juara umum. Oh, umum luar biasa. Begitu. SMA kreatif. Dari pengerek bendera itu pada anak. Oh, Paskibraka. Dari kene itu. Oh, di SMP dari Pramuka. Oh, Pramuka SMP. Di SMA itu dari kene pemain drama klasik. Oh, pemain drama klasik teater? Teater. Wah, luar biasa sudah main peran. Itu. SMA, SMA kelas lu, Bo nulungan reramo. Wow. Mau dagang togog. Patung berarti ya? Patung. Oh, dengan togog. Ya nulungan mau dagang patung. Ya, ngabo kayu, ngabo apa. Ada sisaan-sisaan itu, kayu-kayu yang tidak bisa dipakai togog tuh, Pak Dek dikasih. Oh, sisanya. Itu Pak Dek jual. Ke dagang beguling Ibu Oko di Ubud. Oke. Berapa dapat Pak Dek? Wih, luar biasa ya. Link di SMP itu ya, sing tahan ngideh pipis ke mayang sekolah. Serius Pak Dek? Ya, karena bisa ngetogok. Oke, mandirinya luar biasa. Ngetogok, adab, manpes. Wow, sudah ada jiwa wirausaha, kemandirian Pak Dek. Kecuali beli barang gede. Pak Dek SMP udah di fotografer. Fotografer Pak Dek? Ya, beli kamera Fujika tuh. Wow. Bertop guys tuh. Kelas 2 SMP biasa pecah. Wow. Ada nak pas foto, ada nak foto keluarga. Kita bicara jadi apa dan fotografer tuh Pak. Ya. Oh, ini gitu-gitu itu. Ya, apa bisa lah ngalih-ngalih pipis. Ngalih pipis pelidi Pak Dek ya. Iya, ngajaran ngalih pipis, ini bakat Pak Dek sih peka. Oh, dari pekanya dapat. Peka tinggal. Yen
yen spiritual dini bakal si pekak mangku. Karena ling cenik bajak ke pura. Oke, dekat dengan Widi. Diajarkan tentang kalau di sabat aji tai, kamu lawan aji bunga. Gitu-gitu aji kan kak. Marau pada ngerti pidang kadang apa. Mungkin aku sabat aji tai si daki. Ujang bunga mau nyabat. Lengah raga. Ya benar. Ih luwungnya. Kak tuh kan selesai ngajak pada ke pura-pura nutur-nutur. Pas di mati tuh hanya Pak Dek yang nemani. Oh, hanya Pak Dek? Ya. Pak Dek yang nemani. Wow, kenapa bisa begitu Pak Dek? Sindawang. Ya tepuk jeragan kita kerja-kerja Pak Dek nengil bah kau mati nih. Sudah ada feeling ya? Set gitu ya. Hilang. Langsung Pak Dek mau bersih-bersih. Mau bersih-bersih marorena lian. Oh. Wow, itu sudah sensitifnya luar biasa teman-teman. Sensitif luar biasa. Sudah dari kecil ya, remaja sudah ada itu. Iya. Itu. Dadong juga seperti itu. Kalau Dadong itu kan, Dadong itu dikenal di sini, naang orang paling sakti. Wow, ngiring atau bagaimana Pak? Karena beliau walaupun peka itu di pura pusat ngayah, Dadong saya ke pura dalam gitu. Oh, pusat dan dalam nih. Dadong ke dalam. Oke, Dadong ke dalam. Peka di pusat. Makanya peka Darmo, Dadong tuh agak dia. Oh. Sakti gitu loh. Oke, paham dia. Dan dingah bener. Jak petang-petangnya kau cek. Malam-malam ngabet tungkat sih tuk. Tapi lari jalannya cek. Cepat deh. Jak sing ngidang nepo. Wow. Gitu hebatnya Dadong. Benar bugas pada cenik nginap-nginap doang. Jak seleden bersirap ragane. Oh, seleden sirap. Ada kan jangan seleden sirap. Yang cara nak orang itu kan melalui. Oh, melalui oleh alam hijau. Itu. Pengalaman luar biasa itu. Ya SMP, SMA sudah mulai bantu bisnis. Kemudian sambil kuliah Pak Dek ngenal bisnis gitu. Kuliah napi Pak Dek? Kuliah di sastra Inggris di Warmadewa. Oh, Warmadewa sastra Inggris. Pak Dek khusus milih sore. Oh, sore. Pagi itu pangman ngurus bisnis gitu. Oke, pagi bisnis. Ya, di boy bisnis tuh boy. Jenik-jenik Pak Dek tuh kru belah ngajak tukang. Tukang togok yang di sini. Kru belah teman-teman. Ya, makanya orang-orangnya kuningnya hampir semua pernah kerja di Pak Dek gitu. Hampir semua pernah. Ya, karena banyak pesanan. Kemudian di luar juga. Semang jam 4 menaik kayu ke mobilnya. Wah, jam 4 pagi berarti ya? Tukang-tukang. Boy itu dimulai ngabo barangnya bo jadi itu. Gitu. Makanya nudruno bejek. Ya, bayu sedang gede. Si nudruno kantong aja. Nyemak pipis sing telah. Tidak habis-habis berarti. Tidak habis-habis uangnya. Apa rahasianya Pak Dek? Itu ada gen lagi warang kene kan. Oh, terus perputarannya lancar sekali nih. Astung karuswah. Ya, sambil kuliah tuh ngidang beli tanah, ngidang rumah, sangat, gitu kan, beli mobil gitu kan, cukup hebat kan. Sangat hebat dan bukan cukup lagi sangat itu. Itu time manajemennya bagus sekali soalnya. Kuliah sambil kerja, nabung gitu, wah. Betul. Dan luwungnya pada sing memikirkan diri sendiri. Ngai rumah tuh. Bang Pak Dek adik. Oh, dibuatkan tuh adiknya. Ya, bisnis. Mau Pak Dek nganten serahkan ke adik. Usah ke adik. Karena terus terang Pak Dek jarang memikir diri sendiri. Timpa oleh keturus gitu. Oke. Manuel ngelendikan kurang. Konflik ya. Bagaimana Pak Dek? Sing jadi kan mau tawa. Oh, tapi memang itu awal ya. Sosialnya luar biasa memang dari kecil udah kelihatan. Itu. Ya, begitu. Kan tamat kuliah, tamat kuliah, jag pilih ada di Beneso. Langsung Pak Dek? Langsung. Muda sekali nih kok umurnya. Beneso termuda di Bali. Termuda di Bali semeton. Termuda di Bali tuh. Ditu ben. Jadi maro Pak Dek ngurang agat tuh. Ditu manlium aja. Oh, di sana. Karena kan dipaksa harus ke masyarakat. Ya, ke Pemangku. Ngurus nak tua-tua ke tanggon bawahan. Dituakan gitu loh. Ya, walaupun agak nu cenik dituakan. Mana kan harus selag aja tuh.
Ya, itu menggenap ke jemaah buku. Oh, banyak di buku. Tapi yang buku Sarasa Muscaya tuh boleh SD. Oh, dari kecil SD kelas 6 macam-macam. Ada satu hal yang pada ingat dan pada terus gunakan. Kan ada istilah sampi metekap tuh. Sambil ngeye metekap, dia masih ngomet-ngomet Padang. Padang ya. Nah, Oke. artinya yang rago ceni, sambilan masih melajah yang pangdadina truno kengkian. Yang pas di truno yang berdua kengkian. Di pas tua yang warna frasto kengkian. Gitu mas. Tone pada ingat. Selalu ingat. Selalu ingat. Menurut Profesor Sarasa Muscaya. Itu. Nah, di ini Bu Pade demen melajah. Setiap karakter itu di masyarakat orang. Beda-beda pasti pada ya? Beda-beda. Dan kita pada menerapkan ilmu. Ilmu apa ya pada? Right man on the right place. Oke, right man on the right place. Maka menurut ini orang yang rajin lah di Jokuning. Bapak Wayan Tarik ada. Oh, Pak Wayan Tarik. Pak Kadek itu adalah beneso yang paling tenang. Gede gaya pada ngidang sirap. Apa rahasianya? Karena Pak Dek sudah menempatkan orang yang tepat. Oke, sing berpikir apa? Benar ya. Tukang caru, memang ahli caru. Oke. Tukang tajan memang tukang ahli tajan. Dia ngurus tajan. Tukang pergino, ada anak Pak Sugiarto, jag selesai benar masalah. Tukang sambut tamu, ada. Jag tukang ngelilit sate ada. Oke. Ngelilit sate, ngilih sate ada. Tukang sapu ada. Onyang man guys. Oh, makanya gede san gaya pada nungidang sirap, nungidang milu seminar begitu. Oh, berarti itu kuncinya ya, penempatannya. Ya, karena jadi beneso itu sebenarnya gampang. Kalau kita bisa menempatkan orang. Oke, kalau bisa. Pemimpin itu harus begitu. Jangan mengejang jemaah gaya. Semua sendirian deh, beban jadi kan. Ya, karena dimanapun di satu banjar, di satu desa itu pasti orang itu punya keahlian ini, keahlian ini, keahlian skillnya. Gunakan itu dengan tepat. Gitu. Juga pada itu menghormati jasa-jasa pemimpin-pemimpin sebelumnya. Ya, mereka juga kita ajak. Itu sehingga aman. Lancar jadi teman-teman ya. The right man on the right place itu kuncinya. Pak De, ini kan Pak De teman-teman live. Kalau bersukses ya play dong Pak De. Play. Artinya 5 tahun Pak De mengabdi sudah bagus, Pak De mundur. Oke. Tetapi masyarakat pada saat itu tidak bisa menerima kemundurannya. Sampai ada yang nangis, sampai ada yang bagaimana. Nah di sana Pak De ambil kebijaksanaan. Oke, tiang lanjut. Oh lanjut 2 periode. Tapi lagi 1 tahun saja. Oh setahun. Tolong persiapkan pengganti dia. Oke. Jadi buat tegah bin ngemon ragu nak kelulung kan. Ngaden dengan turun. Di mana-mana pada begitu. Apapun yang pada bikin itu kalau sudah jadi pasti pada mulai. Gitu. Ya. Adalah masyarakat pada saat itu. Yen ngodal pada nasing lagi pesuan-pesuan. Kenapa begitu Pak? Tidak ada iuran. Karena iuran, kalau diminta iuran 50.000 pun itu pasti ada yang rumi. Pasti ada yang ribut. Mengeluh ya. Mengeluh. Pada ambil punyo. Oh punyo solusinya. Niki kalau wenten odalan sapuniki sire makayunan mempunyo rarisan. Yen dia pesuan-pesuan itu 50 tali atau 100 tali ya nak uyut. Ya keberatan mungkin ya. Tapi yang mempunyai bisa 1 juta yo. Oke. Kan bergembira. Bergembira betul. Oh, itu triknya jadi. Trik ya. Jadi pemimpin di Banjar di desa itu. Gitu. Wow daging semua teman-teman. Nah juga pada saat jadi beneso itu Pada juga belajar bagaimana menjadi seorang tupeng penari. Oh penari. Bagaimana menjadi seorang dalang. Dalang. Nah di sana lagi dapat ilmu. Ilmu baru lagi Pak Daya. Lung san ilmu. Di darmu pewayang tuh lung saja ilmu. Lung saja gitu. Gitu. Nah di samping pada kene itu dan dari Banesa itu kan man ikut-ikut seminar tuh. Seminar ya keluar.
menjadi beneso lah bisnis. Oh, bisnis punya juga. Ya, kan itu ngurus tukang. Oh, yang itu kan? Ya togok nih kok ya. Kan agak pusing kan? Ya bagi waktunya gimana nih kepada? Nah, pasang sakit sirah. Pasang sirah. Nah, di sanalah pada nyambi belajar meditasi. Oh, meditasi. Belajar yoga. Belajar penyembuhan, belajar spiritual. Nyen je guru-guru spiritual ya. Jag pelajin. Nyen je madan penyembuhan. Penyembuhan apa aja jak pelajin gitu. Itu. Nah, berlanaskan itulah. Begitu habis jadi beneso, pada langsung naik ngajar yoga ke hotel-hotel. Oh, ke hotel. Nah, hotel. Itu juga apa, Pak Dek? Ben pipis sing habis-habis. Oh, udah habis. Sing pelan-pelan. Itu udah pico namanya, teman-teman. Tapi walaupun pis liu pada saat itu, pada kecewa. Kenapa kecewa, Pak Dek? Karena tamu-tamu yang pada aja tuh hanya cepok-cepok gitu saja. Ilmu yang bagus Pak Dek kasih dia ndak terapkan. Kemudian ini lah sing man kepuasan walaupun ada pipis. Sing ada yang nyamo Bali aja. Betul ya. Nyamo Bali ya. Itulah Pak Dek mulai PKK dini pada kumpulkan. PKK dulu. Tukang-tukang togok pada kumpulkan. Ya. Begitu. Nah, merasalah mereka. Mulai pada ke Banjar-Banjar. Oke, ke Banjar-Banjar. Mulai ke penjara-penjara itu apa dan? Lapas. Oh, ke penjara juga pada? Ya. Luar biasa. Semua penjara. Semua. Iya, ya udah dimasuki. Kita berikan terapi mereka. Oh. Itu. Nah, setelah pengalaman itu, maro menek ke radio, maro menek ke TV. Oke, pelan-pelan naik-naik ya. Oke. Di koran. Mulailah di atas tahun 2012 mulai menyebarkan di koran, di TV itu kan semakin banyak. Ya, semakin banyak. Wah, jag mesepuk. Mesepuk teman-teman. Sampai ketika kita dihantam oleh jero COVID. Oh, 2020 ya jero COVID. Iya. Riak dan piak gitu ya dari. Oke. Itu pasti kendala Pak Dek ya. Iya. Susah itu nggak bisa ketemu masker gitu ya. Iya. Padahal sebelumnya kan Pak Dek pemenang Muri kan. Ya, Muri. Yoga tertawa tuh bejak riak dan ya. Nujek lebih gitu tapi misi masker, misi kene itu kan tuh. Iya, tahu. Masih yang tapi misi gitu. Terbatas teman itu ya. Iya, nah jadi mulailah Bu Bin. Lagi bangkit Pak Dek ya. Ya. Tapi bagusnya Pak Dek kan, pada ilmu ini Pak Dek turunkan ke murid-murid yang kompeten gitu. Makanya di Yoga Tertawa itu Pak Dek tuh punya mahaguru. Oh, mahaguru. Mahaguru yang ilmunya tuh mirip seperti Pak Dek. Oke, tingkatannya paling atas berarti mahaguru. Mahaguru itu adalah mereka yang sudah bisa menciptakan yoga tertawa sendiri. Oh, ada ciptakan juga bisa? Ya, mereka yang ciptakan. Oh, ada ciri khasnya berarti? Ya, ada yang nidra tawa yoga. Ada yang pawana tawa yoga. Ada yang chandra tawa yoga. Surya tawa yoga. Ya. Lila cita tawa yoga. Gitu. Canda yoga. Santi tawa yoga. Tuh. Mahaguru tingkatannya nih. Iya, mahaguru. Kalau Pak Dek di Yoga Tertawa Adi Guru. Oh, Adi Guru di atas lagi? Iya, gitu. Nah, kemudian kan ribuan nak main. Ya, ribuan. Ne selag-selag melajah. Cek apa ya ada jak demen yang melajah. Itu Pak Dek sebut sebagai murid sejati. Murid sejati. Murid sejati. Nah, murid sejati ini ya sudah sudah mulailah belajar kebijaksanaan. Kemudian yang terakhir ada mahasisya. Kalau mahasisya ini ajarannya adalah Dewo di Deweke. Dewo di Deweke. Ya, bagaimana menstanakan 9 dewa yang ada di alam semesta, distanakan di organ-organ sesuai dengan linggih-linggih ide kan. Kan Dewa Tuna Sangot kan? Ya, Sang Bangta Ing. Ya, Sang Bangta Ing. Ditempatkan. Kemudian setelah itu distanakan, inilah yang menuntun 9 dewa 9 dewi, inilah yang muncul
Sehingga sifat-sifat mulianya muncul. Atas tuntunan 9 dewa 9 dewi, sifat-sifat mulianya muncul. Sehingga mereka bisa berpikir, berkata, berperilaku bijaksana. Di sana, wow. Ini ada upacaranya Pak Dek? Ada. Oh, ada. Kalau teman-teman di rumah berminat apa namanya? Kan gitu, dimulai di terakhir ada juga pemberkatan dari Nak Limsin. Tuh. Cuman Pak Dek ini menyampaikan dengan cara modern. Makanya Pak Dek itu adalah pelaku spiritual modern. Kalau yang murid-murid yang belajar di sini baru panggil guru. Kalau enggak panggil Pak Kade. Pak Kade, Tuh. Kalau teman-teman di rumah berminat belajar bisa ke sini Pak Dek? Bisa. Kalau misalnya anak-anak remaja itu bagus melakukan aktivasi Kandepat Sari. Anak-anak remaja aktivasi Kandepat Sari. Ya, karena Kandepat lah yang sudah berjanji dari dalam kandungan akan menjaga kita dari halangan dan rintangan, akan menuntun kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Kalau kita ingat. Kalau kita ingat gitu ya kunci ya. Kemudian bagi yang gerahasta itu ada program namanya pembukaan 11 pintu rezeki. Pembukaan 11 pintu rezeki. Yang dikenal dengan Puja Laksmi. Puja Laksmi. Untuk yang gerahasta berarti ya. Mereka yang sudah ingin mendalami ajaran Wanoprastha, itu ada namanya Tapa Yoga Samadhi. Tapa Yoga Samadhi. Lengkap sekali teman-teman ya. Ya, kita sesuaikan dengan ajaran Caturasrama. 4 jenjang. Karena kita ada di Bali, kita kan apa yang diwariskan oleh leluhur kita itu yang kita terapkan. Walaupun Pak Dek belajar kepada semua guru apapun, tetapi Pak Dek tetap yang Pak Dek pertahankan adalah apa yang diwariskan oleh Peka Dadong ajaran Bali ini. Cuman Pak Dek menyampaikan dengan bahasa biasa-biasa ya. Gitu. Yang mudah dicerna oleh masyarakat umum ya, begitu ya. Gitu. Sing aeng-aeng gitu. Dan kenapa sing aeng? Karena tujuan kita kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Bukan kesaktian. Bukan kesidian. Sidian beda lagi. Kewijaksanaan. Sakti, sidi, wijaksana. Sakti, sidi, wijaksana. Orang sakti belum tentu bijak. Orang sidi belum tentu bijak. Tetapi orang bijak sudah pasti sidi dan sakti. Itu kuncinya. Jadi bijak ya. Pak Dek, itu luar biasa ya sepak terjangnya. Sudah mulus lah artinya, nggak pernah kehabisan uang. Selain lah pipis gitu. Ini luar biasa. Tapi sing sugih gitu. Sing sugih. Bahagia. Tidak kaya, jangan jadikan saya, sampai jangan jadikan saya orang kaya. Kewah dari anak kaya. Kenapa begitu Pak Dek? Bukannya semua orang mau jadi kaya di dunia ini? Ada yang proposal teko. Proposal teko. Sudah dising hitungan. Nak ngolah tanah teko yo kalau ngadap tanah. Kalau ngontrak tanah. Dah dising hitungan tau. Benar juga pikirannya dia deh. Lalu Pak Dek punya plan nggak ke depan untuk Bali, khususnya warga Bali? Bagaimana visi misi Pak? Plan Pak Dek aja. Setiap orang Bali ya tetap lakukan pancayatnya. Tapi tambah satu yatnya lagi, widiyatnya. Tambah lagi satu, widiyatnya. Ya, bertemu Tuhan yang ada di dalam diri kita. Tapi ngelaksana ngeraga butayatnya untuk nyen. Kan untuk ibu buto ya. Ya aja deman. Agak ngemang. Ya memberikan. Sebagai rasa hormat. Manusiatnya. Pada manusia. Apa adanannya? Gedong-gedongan dalam kandungan. Lubulanan, otonan, mesangi, mesakapan, ngaben. Kan agak kan melaksanakan yang hasilnya siapa? Mereka. Orang di luar ya. Iya. Jadi resiannya. Pitroyatnya ngabenan kene kan raga membantu roh orang agar lebih baik sing kan untuk Fitra itu kan bukan sing raga sing mana pun bukan diri sendiri ya. Kemudian resiatnya ya pada resi ya dewoyatnya pada dewa diri bian dewa kan ubetian kan widi dewa itu kan percik ya sinar. Ini untuk widiannya bagaimana kita ketemu dengan widi yang besar itu yang menciptakan alam semesta ini. Untuk bertemu itu kita harus mencari sang Atma.
yang ada di dalam diri kita. Ketika kita sudah mengetahui Atma ini, maka Tuhan akan gampang kita temui di mana-mana. Nah, gitu loh. Luar biasa nih. Gitu loh tuh. Ajarannya. Tapi bahasanya bahasa kene. Ya bahasa seharian ya. Sing bahasa Inggris, sing bahasa Sanskerta itu. Bahasa yang mudah dipahami ya. Ini memang modern sekali, pelaku spiritual modern ini. Iya. Oke, luar biasa sekali ya kita bincang-bincang sama Pak Dek dari perjalanannya. Kemudian Pak Dek tentu ada nggak cerita unik yang sangat membekas mungkin selama perjalanan hidup? Selama perjalanan hidup apa itu ya? Mungkin teman-teman kan sudah tahu banyak sukses-suksesnya. Iya. Yang buruk mungkin sing Pak Dek. Oh yang buruk? Yang gagal tuh kengken tuh. Yang buruk pernah buruk. Gimana ini Pak Dek? Waktu mau cari tanah ini. Oh cari tanah di sini, di Moksa Temple berarti. Iya, membeli tanah ini. Gitu. Beli tanah. Nyilih pipis. Oh sampai nyilih Pak Dek? Wow. Begitu sing idang maya. Sing idang maya. Belum bayar. Oh belum masih bayar? Belum bayar. Berpikir sing idang. Oh dipikir kan sing idang. Berampuro Pak Dek. Berapa Pak Dek? Zaman itu Pak Dek? Sekitar 2 M. 2 miliar. 2 M. Tapi luwung itu nak. Yang jalan kene itu nak luwung. Karena tujuan untuk beli ini itu memang tempat ini. Gitu. Sampai pusing bawa seming tepuk jeneng kan. Ramo. Gimana Pak Dek solusinya begitu? Ya, orang setengah ramo. Nah, itu kan tanah ada dangin tukar. Tukar guling sih. Oh, tukar guling masanya nggih. Iya, Bang gitu. Ini Bang bayar habis itu, Bang. Jadi, oke. Begitu. Ini perjalanan yang apa adanya yang patut Pak Dek catat. Ya Pak Dek. Karena Pak Dek kan lingcen nih. Karena kebetulan kelahiran Pak Dek kelahiran Wiku gitu. Oh kelahiran Wiku. Kelahiran Wiku. Jakdot kali Tuhan. Kelas 4 SD bu hafal tentang Trisanio. Trisanio bu hafal. SD Trisanio luar biasa sekali ya. Hafal lagi. Sing ada nak ngorin. Otodidak sendiri Pak Dek. Jak maja semah jak didian jak sama. Wow. Ten sing ngorin kira lama jak pun kita. Gitu. Jalan itu saya yang ngotokin peka cerita-cerita Mahabharata Ramayana kak nak nogok tuh oh ya sebelum apa gaya ngai Garuda besar liu just cerita jak misi sito begitu padahal ngai Garuda besar kelebihan satwa itu masuk satwa ya masuk itu ya demen masih macam apa Mahabharata Ramayana tuh ditu kene beno bani raga menghayal bisa menghayal jadinya nanti saya begini saya begini. Itu. Setiap Pak Dek belajar ke guru-guru yang hebat ya. Apa kalian tuh pikir Pak Dek sing mikir pelajaran ya? Apa dipikir Pak Dek? Bagaimana saya bisa seperti itu? Oh, seperti beliau berarti. Ya. Itu. Jaki jauh Pak Dek belajar. Kini yang Pak Dek strum pada ya sini. Agar saya menjadi dirimu. Jadikan saya dirimu di Bali. Oke. Jaki jaja si oso kemo, si Sadguru wow. Nyen ja guru-guru nih, jak kedengok. Gitu. Tapi Pak Singnya ambil ajaran itu. Oh, nggak ambil ajaran? Nah, teorinya gitu. Teorinya. Karena Pak Dek sudah basic ke mulu Bali gitu. Balinis ya. Kengken cara. Kejo Pak Tayan ada Ari Krishna, Pak Tayan, Sai Baba, semua berarti. Ya, tapi bukan menyelam di sana. Bukan menyelam di sana. Ingat teman-teman ya. Di jauh apa jajan, pada harus tahu. Karena dotnya jadi guru besar. Ya benar. Tapi jangan nucen nih. Ini kan perlu berat badan. Oh, ben besar. Guru moko ada pada. Ya, kalau guru besar itu kan harus gede. Iya gede. Tegah kan. Tegah. Itu fisik ya teman-teman. Oke, luar biasa ya bincang-bincang kita ini. Sudah tahu lah seluk-beluk Pak Kadek berarti ya. Memang dari kecil. Sudah peka sekali. Ya itu kan gift ya kelahiran Wiku sebenarnya. Ya. Dan ada waktu Pak Dek berguru di Paramahamsananda. Di sana Pak Dek dapat ilmu tentang Akashic Record. Akashic Record. Apa itu Pak Dek Akashic? Akashic itu kan langit. Akasal. Oh berarti. Record kan catatan langit. Di langit. Setiap orang ada catatan di langit. Itu. Makanya
bagi yang dia kasih record tuh jelas diketahui apa pekerjaan Anda. Oh, sedetail itu ya, pekerjaan. Apalagi Pak Dek selain pekerjaan? Kemudian bagaimana karakter Anda? Oh, karakter lagi. Karakter baiknya Anda apa? Baik. Karakter kurangnya Anda. Oh, karakter buruknya. Bagaimana cara memperbaiki? Semua ada. Oke. Luar biasa di Akashic Record gitu. Ya. Makanya banyak orang yang menjadi bisnis tapi tidak sukses. Karena bukan setiap orang ditakdirkan jadi pebisnis. Oke. Banyak orang jadi sulingge tapi nggak semuanya sukses. Bukan setiap orang jadi sulingge. Oh ya, ya. Jadi kan nak megarang jadi sulingge. Megarang ya, betul, fenomenanya begitu sekarang. Kalau kelahiran raja jadi sulingge berat. Oh iya. Denggak kira-kira. Benar. Perintah kan? Perintah ya. Ya, kalau mau jadi sulingge harus jadi kelahiran wiku. Kalau mau jadi pebisnis harus ya kelahiran raja atau ratu. Raja atau ratu ya. Kalau ingin menjadi dokter, perawat, penyembuh harus kelahiran punakawan. Punakawan. Gitu. Jadi pegawai punakawan. Jadi klien banyak di camat tuh harus kelahiran raja atau ratu. Raja atau ratu. Kemudian kalau ingin sukses di tukang suling misalnya, itu kalau kelahiran seniman. Oh, seniman. Seniman itu undagi. Undagi, wow. Semua sudah ada bagian-bagiannya ya. Ada aja kelahiran Mekejang ya. Oh, semuanya? Sarwokaryo. Jak hapo jemaah gaya jak sukses. Itu langka berarti pada ya? Langka. Semua soal multi talent gitu ya. Iya, tapi sebagian besar yang kelahiran itu jak sukses, mukepluk suksesnya. Sarwokaryo pada ya. Sarwokaryo. Tuh. Nah, sebelum rago nyemak gegayang, ini harus tawang. Bahkan di SMP pun harus tawang nih, Po. Udah dari SMP ya? Dari SMP kita harus tahu kemana kita. Kemana kita. Jadi kan orang tua ngajak ngawang. Ya, ngasal masukin sekolah. Sing, raraman dari dokter, panaknya pangoyang dari dokter gitu. Dipaksakan berarti pada ya? Ya. Ada itu anak mau dia jadi dokter, tapi bertamat serah stikernya, saya enggak mau jadi dokter, saya enggak mau praktek. Tadi gitu, itu kan bapak yang nyuruh dulu. Ya banyak terjadi seperti itu. Hanya pilihan orang tua berarti. Iya. Bukan pilihan diri. Itu namanya orang tua itu orang tua lengah. Lengah. Lengah berarti ya. Kan tidak semua dokter sukses kan? Bener-bener. Nganggur banyak juga. Iya. Makanya jadi raga dari orang tua cek malu Akashic Record ya po. Akashic Record itu dari mana Pak? Tanggal lahir? Dari nama lengkap. Nama lengkap. Oton tanggal lahir. Oton tanggal lahir. Wow. Dan Pak Dek tidak tahu apa itu. Pak Dek tinggal malam-malam kirim, wahai alam semesta, ini namanya ini, tanggal lahirnya ini, otonnya ini, tolong kasih jawaban. Nulis beli mau. Dengan sendirinya nulis. Ya. Oke. Cerusan tuh Michael tuh kaget ya. Kok kamu tahu? Wow. Walaupun saya nggak ketemu kamu, kok kamu tahu? Kok kamu tahu ini 99% gitu nih ya Maro? Wah, luar biasa memang Pak Dek. Nah itulah gift. Ya gift memang. Sing di jom lajin, sing dari liyon neng ilmu Pak Dek gitu. Cara ngai buku tuh, jak ugas kopi itu, jak setiap pagi ketika Pak Dek ke ruang moksa tuh, jak pesu bertulisan. Oh oke. Langsung mengalir gitu ya? Langsung mengalir. Wow, luar biasa itu. Gitu. Begitu nih jadi Ben ada ajaran siwadu kajak pesu ya. Di luar kontrol gitu. Ya ada kontrol ya memang. Ngalir memang. Pico juga itu. Kang Wang ya gitu buka dong pelih ke jalan. Itu luar biasa bukan pelih namanya itu. Tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar tapi. Oke, teman-teman kalau sematan di rumah mau Akashic Record datang ke sini Pak Dek atau bisa online? Oh, cuman online saja. Oh, bisa online juga nih. Ya, cuman ketik nama lengkap. Ketik nama lengkap. Oton misalnya Raspati Umanis. Oke, Raspati Umanis contohnya. Anggaropai apa, tanggal, bulan, tahun lahir. Oke, kemana bisa itu Pak Dek? Ada WA-nya Pak Dek? Ya, ke admin saja 081 085 0851 2298 8989. Nanti lihat di bawah teman-teman ya. Kalau mau Akashic Record-nya. Ya, oke. Ya, kok saja ya. Baru sadar jadi ya. Sangat terbantu teman-teman. Kita jadi tepat ya mengerjakan sesuatu sesuai dengan kelahiran. Kan banyak yang gini lah lewat WA. Gimana ada yang sesuai persis gitu.
Kok Pak Dek tahu? Dia nggak tahu. Dia hanya dapat. Gitu. Tugas dia hanya menyampaikan. Ya. Dari langit dia. Akasik record ya. Memang ada. Wah, sudah lengkap semua teman-teman di sini ya. Teman-teman pantengin juga ada Facebook, YouTube, TikTok ada. Oh, TikTok itu kan Siwa Ambara. Siwa Ambara. Facebook juga Siwa Ambara. Siwa Ambara. YouTube kadek Siwa Ambara. YouTube kadek Siwa Ambara ya teman-teman. Tapi yang banyak mempopulerkan kan Jak Balinya. Oh, Jak Balinya ya. Airwin-nya ya. Iya. Ada juga Tut Rasmi Channel ada. Tut Rasmi Channel. Ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman dari kita bincang-bincang dengan Pak Dek. Ya. Sangat inspiratif, semuanya daging ya, berisi semuanya nih. Luar biasa. Nanti tetap ya ingat subscribe channel ini dan pantengin terus ya video-video terbaru kita. Dan ingat salam bahagia ya Pak Dek ya. Bagaimana salam bahagia Pak? Sampaikan Pak Dek. Sehat dan bahagia. Oke, ulang sekali ya. Salam bahagia, sehat dan bahagia.